Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Trading Kompas. Hari ini saya membawakan topik kurang lebih mengenai harga emas. Mau dibawa kemana sih harga emas saat ini? Ya. Oke, tapi sebelum saya memulai video ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu saya. Ya, nama saya Gary. Saya merupakan kurang lebih pengamat aja sih, pengamat produk-produk investasi yang kurang lebih berpeluang, ya, berprospek. Ya, mungkin salah satunya adalah emas. Ya, dan hari ini saya mau sharing emas. Jadi saya melakukan riset ya berdasarkan analisa teknikal dan fundamental ya, yang memang tingkat validitasnya juga tidak 100% pasti tepat ya. Jadi segala keputusan trade kembali lagi ke teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung saja ngomongin mau kemana harga emas ya. Nah, kalau kita ngomongin emas, sekilas tentang emas sendiri ya, emas memang salah satu bisa dikatakan aset aman ya, aset aman. Jadi di mana ada sesuatu yang kacau, sesuatu yang kurang lebih resesi global saat ini, biasanya emas dijadikan pilihan untuk para pelaku pasar ya. Jika didasarkan pada kejadian di tahun 1998 dan 2008, emas ini memang menjadi primadona di saat itu. Dan di tahun 2020 ini bagaimana? Saya rasa bukan hal yang mustahil juga bahwa emas bisa mencapai level tertinggi baru ya, untuk dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun ke depan ya. Dasar analisanya seperti apa? Yang pertama, saya ingin ngomongin dulu kejadian di tahun 2008 ya. Jadi kalau kita ngomongin harga emas itu erat hubungannya dengan Bank Sentral Amerika, erat dengan hubungannya dengan dolar Amerika ya. Karena memang perhitungan emas ini berdasarkan USD ya. Jadi kalau kita berkaca pada kasus tahun 2008 ya, di mana di situ juga terjadi krisis global yang mungkin penyebabnya berbeda ya. Kalau 2008 ini penyebabnya adalah subprime mortgage ya, KPR di Amerika yang banyak gagal bayar sehingga menyebabkan efek domino kemana-mana ya. Sedangkan kalau 2020 jelas adalah virus corona, di mana virus corona ini sangat luar biasa ya, seperti dikatakan menjadi sebuah pandemi global yang menyebabkan kurang lebih Amerika ya di sana mencatatkan rekor korban ya yang terjangkit virus ini lebih dari Cina ya, lebih dari Cina. Dan Bank Sentral dari Amerika sendiri mengeluarkan kebijakan yang kurang lebih ini mirip dengan di tahun 2008 ya, bahkan lebih dahsyat lagi menurut pandangan saya ya, pandangan pengamat di luar juga demikian ya. Yang pertama adalah kebijakan yang perlu saya catat ada dua ini saja yang kurang lebih sama dengan di tahun 2008, yaitu kebijakan suku bunga rendah ya. Kebijakan suku bunga rendah ini memang berguna untuk kurang lebih membuat aliran dana semakin liquid ya, semakin mudah dengan dana pinjaman yang rendah ya, sehingga orang-orang yang membutuhkan uang dapat dengan mudah untuk bisa dapetinnya. Lalu juga ada quantitative easing yang bisa dikatakan quantitative easing itu seperti cetak uang lah, seperti cetak uang dalam upaya untuk menambah uang yang beredar ya di pasaran. Nah, atas dasar kebijakan The Fed ini yang kurang lebih relatif hampir sama ya, jika kita berkaca ke analisa teknikal ya, kita lihat analisa teknikal ya. Kita lihat analisa teknikal dari time frame-nya monthly ya. Di tahun 2008 ini emas mencatatkan kenaikan yang sangat luar biasa sekali loh, dari 600-an ya, 600-700 lah, sampai kurang lebih 1900-an gitu. Itu ada kenaikan sekitar 1200 ya. Jika kita berkaca di tahun ini ya, anggaplah dari akhir tahun
bulan Desember nggak ya? Ya anggaplah di sini ya, sekitar 1.500-an. Bayangkan jika impact yang terjadi dalam 3 tahun ini ya sekitar 1.200 dari kebijakan yang terjadi ya dari The Fed ya. Mungkin nggak sih untuk di tahun ini emas ataupun di 1 tahun 2 tahun ke depan emas bisa mencatatkan hal yang serupa gitu ya. Ini jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman juga. Kalau saya pribadi sendiri ini masuk akal ya, kebijakannya mirip kok ya, kebijakannya mirip bahkan lebih relatif lebih besar, dan ini kurang lebih mendunia ya, bukan hanya di Amerika saja, di negara kita, di negara lain pun terkena imbasnya, terutama di Eropa. Sampai sumber hari ini saya baca, di Eropa ini Spanyol, Italia, Jerman merupakan dan Prancis yang merupakan negara-negara Eropa yang tingkat penyebarannya sudah sangat luar biasa sekali, sehingga menimbulkan kekhawatiran menyebabkan terjadinya resesi global yang bisa membuka kurang lebih para investor pelaku pasar akan mencari emas. Lalu jika kita melihat dari sumber lain ya, sumber lain juga ya, salah satunya di CNBC juga mengatakan yang kurang lebih juga sama ya nih ya, The Fed mengumumkan program QE dengan nilai tidak terbatas. Ini diambil The Fed sama dengan ketika menghadapi krisis finansial 2008, bahkan kali ini lebih agresif loh, seperti saya bilang juga ya. Dan kalau kita ngomongin prediksi daripada CNBC sendiri ya, yang di artikel ini, di berita ini, bahkan emas katanya bisa mencapai 1.800 per triliun ya, 1.800 dolar per triliun, bahkan hingga 2.000 untuk beberapa analis ya. Maka saya catat lagi ada juga yang mengatakan bisa dicapai 3.000 dalam 3 tahun ke depan ya. Ini menjadi mungkin ya, meskipun mungkin pandemi ini berakhir dalam 1 tahun ya, mungkin 6 bulan ataupun ya secepatnya lah ya, saya harap ya, mungkin ketika sudah berakhir pun, tapi efek yang diakibatkan dari imbasnya COVID-19 ini masih kurang lebih membuat suku bunga rendah ya, dan kebijakan QE The Fed ini masih bertahan, sehingga bisa membuka peluang emas bisa kembali menuju level tertingginya ya, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ya, berkaca pada kejadian 2008 tadi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman semua ya, jika tertarik untuk ambil peluang ini ya, entah Anda melakukan pembelian fisik ataupun Anda melakukan perdagangan melalui kontrak berjangka ya di futures ya, disarankan untuk saran saya mengambil posisinya itu adalah averaging buy ya, averaging buy itu akan lebih bijak dibanding Anda mengambil posisi yang berlawanan ya. Averaging buy masih lebih baik itu jika Anda kurang lebih melakukan transaksi di bisnis futures ya. Kalau untuk fisik sih sebenarnya ya, fisik ya tinggal beli aja, ketika harganya murah tinggal beli dan tunggu disimpan aja ya, jual ketika harga tinggi. Kalau kita ngomongin di bisnis futures ini, mungkin teman-teman semua para teknikalis juga mengetahui level-level support ya, support yang bagus. Kalau saya dari time frame daily, support yang mungkin bisa berpotensi untuk teman-teman jadikan acuan untuk ambil posisi buy adalah kurang lebih di level 1650-an ya, 1570-an dan 1450-an maksimal ya. Di level ini ya, ini harga banyak sekali tertahan secara teknikal. Bisa jadi level 1400 ini level psikologis ya, level psikologis dari emas, sehingga kalau sampai tembus lagi ke bawah, anggaplah ke bawah 1400, itu mungkin skenario untuk bullish emas gagal. Tapi kalau selama 1450 ini bertahan ya, saya masih optimis emas akan kembali bergerak naik ya, kembali bergerak naik.
Untuk saat ini mungkin wait and see bisa jadi salah satu opsi ya. Tunggu emas kembali turun dulu, lalu Anda bisa melakukan ambil posisi buy ya. Kecuali kalau memang ternyata emas kembali bergerak naik langsung ya, mau nggak mau jika teman-teman nggak ingin ketinggalan momen ya langsung ambil posisi buy ya. Tapi saya lihat di sini di sekitar 1.700 ini level psikologis tertahan 3 kali. Kalau ini tertahan ya, kalau ini tertahan juga di kisaran ini, emas kemungkinan bisa jatuh dulu sebelum kembali naik lagi. Dan strategi averaging buy itu bisa jadi strategi teman-teman dalam mencermati pergerakan harga emas. Jika memakai rujukan dari broker yang ada di Indonesia ya, kurang lebih jika Anda memiliki dana sekitar 1 miliar, Anda melakukan averaging buy sebesar 1 lot ya, kurang lebih itu Anda bisa melakukan 2-5 posisi ya, untuk mengambil posisi buy. Jika Anda mengambil 0,1 lot mungkin sekitar 100 jutaan ya, itu sudah cukup untuk bisa mengambil peluang dari emas ini. Oke, kurang lebih demikian. Ini kurang lebih akhir dari video saya yang pertama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk video channel saya ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di webinar, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Selamat sukses, jaga kesehatan, stay safe. Saya pamit dulu.